Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rima Safitri dan Sukma Laili Surya Puspita Sulfatunisa. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier dapat berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau bisa disebut dengan fungsi pecah. Gambar dari fungsi ini bukanlah suatu garis lurus, melainkan suatu garis lengkung. Dalam bab ini akan disajikan fungsi kuadrat yang gambarnya berupa suatu parabola vertikal dan horizontal. Fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips. Yang pertama adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial tingkat 2, di mana fungsi ini memiliki bentuk umum y sama dengan f kali x sama dengan a0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat. Atau bila koefisien diubah, maka bentuknya adalah Y sama dengan F kali X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, A, B, dan C adalah konstanta, dan A sama dengan 0. Pada gambar di samping yang gambar A parabola vertikal lengkung ke atas dan disebut sebagai parabola terbuka ke atas. Sementara gambar yang B parabola vertikal lengkung ke bawah dan disebut sebagai parabola terbuka ke bawah. Suatu parabola mempunyai titik puncak. Titik puncak atau vertex adalah titik di mana arah perubahan fungsi dari menaik ke menurun atau dari menurun ke menaik. Dengan kata lain, titik puncak adalah titik yang paling bawah atau dasar dari parabola, bila mana parabola terbuka ke atas, atau titik paling atas dari parabola bila mana parabola terbuka ke bawah. Koordinat titik puncak dari suatu parabola dapat diperoleh dengan rumus titik puncak min B per 2A plus min B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Rumus kuadrat. Jika Y sama dengan 0, maka bentuk umum dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan menjadi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nilai-nilai penyelesaian untuk X yang juga disebut akar-akar dari persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat tersebut adalah X 1,2 sama dengan min B plus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di dalam fungsi kuadrat ada macam-macam parabola. Macam-macam parabola ada 6. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0 sama dengan, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Yang kedua, jika A lebih besar 0, D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berlainan. Yang ketiga, jika A lebih besar 0, D lebih kecil 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Yang keempat, jika A lebih kecil 0 dan D lebih besar 0 sama dengan, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Yang kelima, jika A lebih kecil 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Yang keenam, jika A lebih kecil 0 dan D lebih kecil 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi, nilai dari parameter A menentukan apakah parabola terbuka ke atas atau ke bawah, sedangkan diskriminan D menyatakan apakah parabola memotong, menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Dari macam-macam bentuk parabola, ada 6 kurva pada gambar slide ke-9.
Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.